Di hari-hari ini, aku tidak berbicara kepadamu sebagai orang yang sedang menebak-nebak, tetapi sebagai seseorang yang melihat bagaimana Tuhan sering bekerja tepat ketika hati manusia merasa paling lelah. Judul yang kamu bawa berbicara tentang tanggal 29, 30, dan 31 Juli sebagai hari panen. Dan kata panen selalu membawa bayangan tentang sesuatu yang lama disemai, lama dijaga, dan lama menunggu tanahnya menjadi siap. Mungkin selama ini kamu berjalan seperti petani yang bangun sebelum terang, memeriksa ladang yang tampak biasa saja, padahal di bawah permukaan ada kehidupan yang tidak semua orang lihat. Ada biji yang tidak mati, ada akar yang tidak menyerah, dan ada janji yang tetap bekerja bahkan ketika cuaca tampak tidak mendukung. Dalam hati seperti itu, kamu sering belajar bahwa diam bukan kekosongan, melainkan waktu saat Allah menguatkan apa yang belum terlihat. Kamu mungkin sudah melewati musim yang membuatmu bertanya, apakah semua doa itu sia-sia? Apakah semua ketaatan itu terlambat? Dan apakah semua air mata itu pernah didengar? Tetapi ladang tidak pernah mengumumkan hari panennya lebih dulu, dan justru disitulah iman belajar berdiri. Ketika tanah masih tampak biasa, tangan yang setia tetap menabur, tetap membersihkan, tetap menjaga, karena ia percaya bahwa Tuhan tidak pernah lupa pada benih yang ditaruh dengan tangis. Aku ingin kamu mendengar ini sebagai undangan yang tenang. Jangan menilai hidupmu hanya dari permukaan hari ini. Apa yang sedang Tuhan kerjakan sering lebih dalam daripada yang dapat dilihat mata. Dan jika hatimu terasa seperti tanah yang mulai retak karena terlalu lama menunggu hujan, itu bukan tanda bahwa semuanya gagal. Itu bisa jadi tanda bahwa bumi sudah siap menerima. Di dalam bahasa rohani, musim panen tidak hanya berbicara tentang hasil, tetapi juga tentang waktu yang dipilih, waktu yang tidak bisa dipaksa, dan waktu yang datang dengan ketepatan yang sunyi. Jadi tetaplah di sini. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Karena yang sedang dibuka bukan sekadar tanggal, melainkan cara Tuhan mengingatkanmu bahwa kerjanya tidak pernah terlambat. Ada orang yang mendengar kata panen lalu langsung memikirkan hasil besar, tetapi sebelum hasil datang, selalu ada kesetiaan yang tidak terlihat. Kamu mungkin sedang berada di fase saat hidup terasa seperti tanah yang baru dicangkul, berdebu, dan belum memberi apa-apa selain capek di tangan. Namun justru di tempat seperti itulah, Tuhan sering menanam sesuatu yang jauh lebih kuat daripada kesan cepat. Dalam kitab suci, ada banyak musim ketika Tuhan membawa umatnya melalui penantian sebelum pemenuhan, dan pola itu tidak berubah hanya karena hidupmu terasa lambat. Musa melihat semak yang menyala sebelum ia memahami panggilannya. Elia mendengar angin sepoi-sepoi sebelum ia mengerti bahwa Tuhan masih berbicara, dan para murid menunggu dengan cemas sebelum janji turun atas mereka. Semua itu mengajar bahwa tanda sering datang sebelum penjelasan.
Kamu pun mungkin sedang menerima tanda-tanda kecil seperti hati yang tiba-tiba tenang, beban yang mulai bergeser, atau keberanian yang muncul tanpa alasan yang jelas. Tanda-tanda itu tidak selalu berteriak, tetapi mereka cukup untuk mengingatkanmu bahwa ladang batinmu belum ditinggalkan. Ketika seseorang menanam dengan iman, ia tidak memaksa tanah untuk berbicara lebih cepat dari musimnya. Ia menjaga, ia menunggu, dan ia percaya bahwa Tuhan tahu kapan biji itu harus pecah. Maka jika kamu merasa seolah hanya sedikit yang berubah, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa tidak ada yang bergerak. Akar bergerak dalam diam, dan justru diam itulah yang sering menyiapkan ledakan kehidupan. Ada perbedaan besar antara kekosongan dan masa persembunyian. Kekosongan tidak memberi arah, tetapi masa persembunyian sedang membentukmu agar kuat menerima apa yang nanti datang. Di sini, pada bagian yang tampak biasa ini, Tuhan sedang mengajarkanmu untuk tidak menolak proses hanya karena proses itu tidak bersuara. Kamu tidak sedang dibuang, kamu sedang dipersiapkan. Dan persiapan yang datang dari Tuhan selalu lebih dalam daripada rasa nyaman yang cepat. Kalau kamu selama ini merasa seperti berjalan di ladang yang tanahnya belum lunak, dengarkan baik-baik. Tanah yang keras bukan akhir cerita, tetapi panggilan untuk hujan yang tepat. Seringkali hati manusia juga menjadi keras, bukan karena ia jahat, melainkan karena terlalu lama menerima tekanan, terlalu lama menahan kecewa, dan terlalu lama menatap pintu yang belum terbuka. Di titik itu, Tuhan tidak datang untuk mempermalukan kelembutanmu, tetapi untuk memulihkan daya terima jiwamu. Panen tidak pernah lahir dari tanah yang diabaikan, dan tidak ada jiwa yang dipulihkan tanpa sentuhan yang sabar. Kamu mungkin melihat sekelilingmu dan merasa orang lain lebih cepat, lebih ramai, lebih berhasil, sementara kamu masih memegang alat yang sama, masih berdiri di tempat yang sama, masih mengerjakan hal yang tampak kecil. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada kerja yang sia-sia bila itu dilakukan dalam ketaatan. Menyapu halaman, menjawab pesan dengan jujur, menolak jalan yang tidak bersih, tetap berdoa ketika semangat turun, semua itu adalah bagian dari menyiapkan lahan batin. Seorang petani yang bijak tahu bahwa musim panen besar sering lahir dari keputusan kecil yang konsisten. Begitu juga kamu. Ada keputusan yang tidak terlihat oleh manusia, tetapi sangat terlihat oleh surga. Di sana, setiap penolakan terhadap kompromi menjadi benih yang hidup. Setiap pengampunan yang kamu pilih, walau berat, sedang melunakkan tanah yang sebelumnya retak. Setiap ucapan syukur yang keluar dari mulutmu saat keadaan belum berubah adalah air yang menyusup ke akar. Itulah sebabnya aku tidak ingin kamu menilai musim ini dengan mata yang lelah saja. Nilailah dengan iman yang belajar membaca gerakan halus, sebab Tuhan sering membuka panen dengan cara yang jauh lebih lembut daripada yang diharapkan rasa takut. Dan lembut bukan berarti lemah. Lembut sering kali berarti sangat tepat. Kamu mungkin tidak sadar betapa banyak lapisan dalam dirimu yang sedang dibuka kembali oleh Tuhan. Ada bagian yang pernah tertutup oleh kekecewaan lama, dan ada bagian yang pernah dibungkus rapat oleh rasa aman palsu. Namun ketika panen mendekat, Tuhan tidak hanya memberi hasil, Dia juga membersihkan cara kamu memegang hasil itu. Sebab ada hati yang siap menerima berkat, tetapi belum siap menjaga berkat. Ada doa yang sudah dijawab, tetapi karakter yang masih perlu diperluas, supaya jawaban itu tidak merusakmu. Jadi ketika Tuhan mulai menggerakkan sesuatu di sekitar tanggal yang dibawa pesan ini, jangan hanya mencari perubahan di luar. Perhatikan apa yang terjadi di dalam dada, di dalam tidurmu, di dalam caramu bangun pagi, dan di dalam caramu menatap hari yang sama dengan cara yang baru. Mungkin kamu mendadak ingin membereskan rumah, membuka jendela, mengganti kebiasaan lama, atau merapikan hal-hal yang sebelumnya kamu biarkan berantakan.
Tindakan sederhana seperti itu bisa menjadi tanda bahwa jiwamu sedang diajak masuk ke kesiapan yang lebih dalam. Ada panen yang datang bukan hanya sebagai hasil, melainkan sebagai tata ulang. Tuhan tidak hanya mengisi lumbung, Dia juga menyusun ulang orang yang menerima isi lumbung itu. Dan jika selama ini kamu merasa terlalu sering kehilangan arah, jangan heran kalau sekarang kamu mulai ditarik kembali ke kesederhanaan yang bersih. Kesederhanaan itu bukan kemiskinan rohani, kesederhanaan itu adalah tanah yang jujur. Dari tanah yang jujur, Tuhan menumbuhkan sesuatu yang tahan lama. Jangan anggap rendah masa ketika kamu sedang dibersihkan. Seringkali justru disitulah panen mulai mengambil bentuk yang paling aman. Apa yang kelihatan seperti penundaan bisa jadi sedang menahanmu dari sesuatu yang belum siap kau tanggung. Dan apa yang terasa seperti keheningan bisa jadi sedang memupuk kekuatan yang tidak mudah goyah. Ada jenis menunggu yang membuat seseorang menjadi pahit, dan ada jenis menunggu yang membuat seseorang menjadi matang. Kamu sedang dipanggil ke jenis yang kedua, walau prosesnya kadang terasa berat. Di ladang, seorang petani yang mengerti musim tidak marah kepada bumi karena buah belum muncul pada hari yang sama ia menanam. Ia belajar membaca perubahan langit, kelembapan tanah, dan waktu yang ditentukan. Demikian juga Tuhan mengajar kamu untuk membaca hidup bukan dengan panik, melainkan dengan pengertian yang tumbuh perlahan. Ada tanda yang muncul di tubuhmu. Mungkin berupa napas yang lebih panjang saat berdoa, dada yang tidak sesak seperti dulu, atau dorongan untuk berhenti berdebat dengan hal yang sudah selesai. Itu semua bukan kebetulan. Itu tanda bahwa sesuatu sedang beres di dalam dirimu. Panen yang sejati selalu mulai dari tatanan batin yang baru. Kamu tidak bisa menerima kelimpahan dengan hati yang masih memegang kemarahan lama. Kamu juga tidak bisa berjalan ke depan sambil terus menoleh ke luka yang sama dengan cara yang sama. Karena itu, bila ada suara lama yang mencoba meyakinkanmu bahwa tidak ada gunanya berharap, lawan suara itu dengan kebenaran yang sederhana. Tuhan belum selesai. Ia belum selesai dengan doamu, belum selesai dengan air matamu, belum selesai dengan kesaksianmu. Dalam kebun yang sunyi, tunas kecil sering lebih penting daripada pohon besar yang tampak dari jauh. Tunas kecil berarti kehidupan yang tak bisa lagi disangkal. Maka jagalah apa yang tumbuh kecil itu. Jagalah damai yang baru lahir. Jagalah keberanian yang baru muncul. Jagalah ketaatan yang tampaknya kecil, tetapi sedang mengubah arah hidupmu. Di mata manusia, perubahan kecil sering diabaikan. Di mata Tuhan, perubahan kecil sering menjadi awal dari masa besar. Itulah sebabnya kamu tidak boleh terburu-buru menyebut akhir pada sesuatu yang baru saja mulai dibangkitkan. Bila kamu mendengar semua ini dan di dalam dada ada pengenalan yang lembut, jangan menolaknya. Jika bahkan satu dari tanda-tanda itu terasa singgah padamu, jika dadamu sempat lega pada bagian manapun dari beberapa menit ini, ketik 888 di komentar. Angka itu adalah tanda kesaksian kecil bahwa kamu menerima pengingat ini dengan hati yang terbuka. Itu bukan sekadar tulisan. Itu adalah cara sederhana untuk mengatakan bahwa jiwamu menangkap sesuatu yang sedang Tuhan bangunkan. Ketik 888, lalu kembali kepadaku. Lanjutkan mendengar dengan tenang, karena yang sedang dibangun tidak berhenti pada angka, melainkan bergerak menuju kesiapan yang lebih dalam. Banyak orang melewatkan musim penting karena mereka menunggu bukti yang terlalu besar, padahal Tuhan sering memberi konfirmasi melalui gerakan halus. Tangan yang terasa ringan, hati yang tidak lagi menolak, dan pikiran yang tidak seberat tadi pagi bisa menjadi bentuk jawabannya. Jadi jangan remehkan pengenalan kecil yang datang sekarang. Itu bisa menjadi pintu pertama sebelum pemenuhan yang lebih luas. Saat kamu kembali setelah menulisnya,
Biarkan hatimu tetap tenang seperti tanah yang baru disiram. Ketenangan itu akan menolongmu membaca langkah berikutnya. Karena panen yang dari Tuhan tidak datang untuk membuatmu tergesa-gesa, tetapi untuk membuatmu sadar bahwa penantianmu punya arah. Dan arah itu tidak sedang hilang. Arah itu sedang dibuka. Kadang yang paling sulit bukanlah menunggu, melainkan percaya bahwa sesuatu yang baik sedang bergerak ketika mata belum melihatnya. Kamu mungkin merasa seperti berjalan dalam kebun yang senyap, di mana satu-satunya suara adalah langkahmu sendiri dan bunyi napasmu di tengah udara pagi. Tetapi justru pada pagi seperti itu, embun sering menyimpan banyak pesan. Daun yang basah tidak berteriak, namun ia membuktikan bahwa malam bekerja sama dengan fajar untuk menyiapkan kehidupan. Begitu juga dengan musimmu. Ada pekerjaan yang Tuhan lakukan dalam diam, dan pekerjaan itu tidak kalah nyata hanya karena tidak disertai tepuk tangan. Kamu bisa saja belum melihat hasil di meja, belum melihat kabar yang ditunggu, belum melihat perubahan pada pintu yang selalu tertutup, tetapi itu tidak berarti ladangmu kosong. Biji yang tertimbun tanah justru sedang berada dalam posisi paling aman untuk bertunas. Ia tertutup dari mata orang, tetapi tidak tertutup dari kuasa yang memberi hidup. Di sanalah imanmu sedang dibentuk. Iman bukan memaksa hari berubah, melainkan berdiri teguh ketika hari belum berubah. Iman tidak menuntut semua penjelasan, tetapi bersandar pada kesetiaan yang sudah terbukti. Kamu sudah melewati hal-hal yang dulu kamu pikir tidak akan sanggup kamu lewati. Itu sendiri adalah bukti bahwa kamu dipelihara. Maka jangan mengecilkan dirimu di hadapan proses yang sedang berlangsung. Kamu bukan orang yang tertinggal, kamu sedang ditempatkan. Kamu bukan orang yang dilupakan, kamu sedang dipersiapkan. Dan bila hatimu sempat lelah, ingat bahwa tanah pun punya musim istirahat sebelum kembali subur. Istirahat bukan kemunduran, istirahat adalah bagian dari pemulihan. Tuhan tahu kapan perlu menekan, kapan perlu menyirami, dan kapan perlu membiarkan sesuatu diam sebentar agar akar dapat masuk lebih dalam. Ada kelegaan yang mulai muncul ketika seseorang berhenti memaksa hidupnya masuk ke garis waktu orang lain. Kamu tidak dipanggil untuk menjadi salinan dari musim siapapun. Panenmu punya waktu, bentuk, dan cara sendiri. Itulah sebabnya sekarang penting bagimu untuk menjaga ruang batinmu dari suara yang membanding-bandingkan. Perbandingan membuat tanah menjadi panas, dan tanah yang panas tidak mudah menerima air. Maka turunkan kebisingan yang tidak perlu, kurangi percakapan yang menguras arah. Jangan beri tempat pada kata-kata yang hanya memelihara panik. Di tempat yang lebih tenang, kamu bisa mendengar hal yang lebih jujur. Mungkin kamu akan sadar bahwa beberapa pintu memang tertutup, bukan untuk menghukummu, melainkan untuk mengalihkanmu pada ladang yang lebih benar. Dan beberapa penundaan ternyata bukan penolakan, melainkan pelindungan yang baru kamu pahami belakangan. Ini cara Tuhan bekerja. Dia sering mengubah arti dari apa yang kamu tangisi setelah kamu cukup dekat untuk melihatnya dari sudut surga. Maka jangan buru-buru menamai segala sesuatu sebagai kegagalan. Ada penahanan yang adalah rahmat. Ada jeda yang adalah belas kasih. Ada diam yang adalah ruang bagi akar untuk menembus lebih dalam. Kamu sedang belajar membaca bahasa itu. Kamu sedang dipindahkan dari reaksi menuju pengertian. Itu membuat langkahmu lebih tenang. Dan langkah yang tenang biasanya lebih tahan lama. Panen yang datang tanpa kedewasaan sering cepat habis. Panen yang datang bersama kedalaman akan memelihara generasi, bukan hanya satu musim. Jadi teruslah berjalan. Jangan berhenti di tengah kebun hanya karena angin belum sesuai keinginanmu. Angin pun tunduk pada waktu yang telah ditetapkan. Saat kamu menatap hidupmu sekarang, mungkin ada bagian yang terasa seperti tanah yang pernah dipijak terlalu banyak orang. Ada luka lama, ada harapan yang pernah diinjak, dan ada doa yang pernah kamu ucapkan dengan suara pecah.
Tetapi justru di tanah seperti itulah Tuhan sering menumbuhkan sesuatu yang paling jujur. Ia menumbuhkan bukan untuk pamer, melainkan untuk memulihkan. Kamu tidak membutuhkan kehidupan yang sempurna agar Tuhan bekerja. Kamu hanya membutuhkan hati yang mau tinggal cukup lama di hadapannya. Disitulah perlahan suara yang kacau akan mulai teratur. Pikiran yang tercecer akan kembali bersusun. Nafas yang pendek akan memanjang. Dan kamu mulai sadar bahwa hidup yang dibimbing Tuhan sering terasa lebih sederhana daripada yang kamu bayangkan, namun justru lebih kuat. Kesederhanaan itu seperti kebun yang dirawat baik, tidak ramai, tetapi hidup. Ada daun yang menoleh ke matahari, ada tanah yang lembab, dan ada buah yang akan datang pada waktunya. Kamu pun dipanggil untuk merawat bagian-bagian kecil dari dirimu dengan kesungguhan yang sama. Jangan abaikan rasa damai yang makin sering datang. Jangan abaikan dorongan untuk menyingkirkan hal yang kotor. Jangan abaikan keberanian untuk berkata tidak pada sesuatu yang dulu kamu terima demi takut kehilangan. Itu semua adalah tanda bahwa musim baru sedang menjalar ke dalam. Di mata iman, musim baru bukan cuma tentang apa yang kamu terima, tetapi tentang siapa kamu sedang dijadikan. Dan jika Tuhan sedang membentukmu, Dia juga sedang melindungimu. Tidak semua yang terlihat lambat adalah tertunda. Tidak semua yang tampak berat adalah buruk. Ada beban yang justru sedang berubah menjadi tangga, maka berjalanlah satu langkah lagi. Satu langkah yang tenang lebih berguna daripada 100 langkah yang panik. Panen berjalan bersama ketekunan yang diam. Mungkin kamu pernah memandang hari-hari lalu dan berkata dalam hati bahwa sudah terlalu banyak yang hilang. Namun Tuhan tidak bekerja seperti perhitungan manusia yang hanya menghitung apa yang jatuh ke tanah. Dia juga menghitung apa yang tumbuh dari tanah itu setelah jatuh. Itu sebabnya kehilangan tidak selalu memiliki kata terakhir. Ada bagian hidupmu yang sedang dipulihkan justru melalui kehilangan yang tampak menyakitkan dulu. Sebagian orang hanya melihat pintu yang tertutup, tetapi Tuhan melihat jalan yang terlindung dari sesuatu yang akan melukai bila kamu masuk terlalu cepat. Ada kebijaksanaan dalam penahanan ilahi yang baru kamu pahami setelah melewati cukup banyak hari. Sekarang kamu mulai melihat bahwa beberapa tangismu bukanlah tanda kehancuran, melainkan tanda bahwa sesuatu di dalam dirimu masih hidup dan menolak mati. Orang yang sudah mati secara batin tidak lagi menangis dengan harapan. Kamu masih menangis, dan itu berarti kamu masih bisa dibangunkan, kamu masih bisa diperluas, kamu masih bisa dipulihkan. Maka jangan malu terhadap air mata yang jujur. Air mata itu seperti hujan kecil yang memberitahu tanah bahwa ia belum dilupakan. Tuhan sering memakai air mata untuk melunakkan bagian yang keras dan menyingkap bagian yang selama ini tertutup oleh pertahanan. Begitu hal itu mulai terjadi, jangan buru-buru menghentikannya. Biarkan penyembuhan berjalan dengan cara yang halus. Ada kekudusan dalam proses yang tidak dramatis, tetapi nyata. Ada kuasa dalam pemulihan yang tidak membuat orang kagum, tetapi membuat jiwa kembali hidup. Kamu mungkin tidak sedang melihat ledakan besar, tetapi sedang menerima hujan yang tepat. Dan hujan yang tepat jauh lebih penting daripada keramaian yang salah. Jadi tahan hatimu pada pengharapan yang tidak dibuat-buat. Pengharapan itu tidak menipu jika ia lahir dari Tuhan. Di tengah semua ini, kamu tidak dipanggil untuk bersikap seolah-olah tidak ada rasa takut sama sekali. Kamu dipanggil untuk membawa rasa takut itu ke tempat yang benar. Ladang tidak disembuhkan dengan berpura-pura menjadi langit, melainkan dengan menerima air dari langit. Begitu juga hatimu. Biarkan Tuhan menyentuh ketakutanmu tanpa kamu harus menyusunnya menjadi penampilan yang kuat. Kekuatan yang sejati tidak selalu terlihat keras. Kadang kekuatan sejati justru tampak seperti seseorang yang masih bisa berdoa walau lelah.
seseorang yang masih memilih lembut walau pernah dibentur, seseorang yang masih mau berharap walau pernah kecewa. Itu bukan kelemahan, itu kedewasaan rohani yang sedang bertumbuh. Dalam musim panen, kamu perlu mengenali apa yang benar-benar berharga. Bukan semua yang besar itu baik, dan bukan semua yang kecil itu lemah. Banyak hal besar terlihat meyakinkan, tetapi hanya sedikit yang bertahan. Sementara benih kecil yang disimpan dengan benar bisa menjadi pohon yang menaungi banyak orang. Tuhan sedang mengajar kamu untuk menilai secara berbeda, untuk tidak menukar ketenangan dengan sensasi, tidak menukar kesetiaan dengan hasil instan, dan tidak menukar kebenaran dengan jalan pintas. Semua itu mungkin terlihat lambat, tetapi justru itulah tanah yang paling subur. Ketika kamu mulai menghormati proses, kamu mulai memasuki cara kerja surga. Dan cara kerja surga tidak pernah menguntungkan kepanikan. Ia menguntungkan kepercayaan. Itulah yang sedang dipulihkan di dalammu. Kepercayaan bukan sebagai teori, melainkan sebagai cara bernapas. Satu tarikan napas yang dipercayakan kepada Tuhan sering lebih berharga daripada 1000 rencana yang cemas. Di sana, di dalam napas itu, panen sedang mendekat. Sekarang bayangkan kebun yang sama tadi, tetapi dengan garis cahaya yang mulai menyentuh ujung daun. Kamu belum melihat buah penuh, tetapi kamu tahu perubahan sedang berjalan. Ada bunyi kecil dari alam yang seolah berkata bahwa malam tidak memegang tempat selamanya. Kamu hidup di antara bunyi kecil seperti itu, dan seringkali itulah cara Tuhan mengajar tanpa banyak kata. Ia tidak selalu menjelaskan semuanya secara langsung karena ia sedang membentuk pengertianmu, bukan hanya memberi informasi. Saat pengertian tumbuh, hati menjadi lebih kuat daripada keadaan. Saat hati menjadi lebih kuat, kamu tidak mudah dikalahkan oleh suasana. Dan saat suasana tidak lagi memimpin, kamu mulai hidup dari pusat yang lebih dalam. Itu sebabnya aku ingin kamu berhenti sejenak dan mengamati bagaimana tubuhmu merespons saat mendengar ini. Apakah bahumu sedikit turun? Apakah napasmu sedikit lebih panjang? Apakah ada damai kecil yang tidak bisa kamu jelaskan sepenuhnya? Bila itu terjadi, jangan anggap remeh. Di kebun batin, hal-hal kecil adalah tanda bahwa air sudah menyentuh akar. Kamu tidak harus memaksa interpretasi besar atas setiap perasaan. Cukup jujur dan berkata bahwa Tuhan sedang bergerak. Ketulusan seperti itu lebih berharga daripada kepastian palsu. Dan bila kamu sedang menanggung banyak hal, ketahuilah bahwa penyanggamu bukan hanya kekuatanmu sendiri. Ada pemeliharaan yang bekerja di bawah kesadaranmu. Ada tangan yang tidak terlihat sedang menjaga agar yang terlalu berat tidak menghancurkanmu. Karena itu, ketika orang lain melihat hanya hari biasa, kamu boleh melihat ladang yang sedang dibuka. Ketika mereka melihat hanya tanah, kamu boleh melihat janji. Ketika mereka melihat penundaan, kamu boleh melihat waktu yang sedang disusun. Pandangan yang dipulihkan ini tidak membuatmu sombong. Pandangan ini membuatmu tenang. Dan ketenangan adalah tanda bahwa bumi di dalam dirimu mulai menerima musim yang tepat. Kamu akan mengerti lebih banyak bila kamu berhenti memaksakan semua jawaban harus hadir sekaligus. Ada jawaban yang hanya datang setelah kamu cukup lama tinggal bersama pertanyaan. Ada pengenalan yang lahir ketika kamu berjalan pelan di antara deretan pohon yang belum berbuah sambil tetap percaya bahwa buah tidak dibatalkan hanya karena belum terlihat. Saat tanganmu menjaga apa yang kecil, saat matamu tetap jujur dan saat mulutmu tetap bersyukur, disitulah tanah batinmu berubah. Kamu tidak sedang diminta menjadi hebat dalam pandangan manusia. Kamu sedang diajak menjadi dapat dipercaya di hadapan Tuhan. Itulah kualitas yang menopang panen, karena panen bukan hanya tentang menerima, tetapi tentang memelihara. Benda yang masuk ke lumbung harus dijaga agar tidak hilang lagi.
Demikian juga berkat yang masuk ke hidupmu harus ditempatkan dalam karakter yang siap. Itu sebabnya ada masa ketika Tuhan seolah menahan, bukan karena menolak, tetapi karena Ia sedang menata tempat penyimpanan dalam dirimu. Kamu bisa merasakan hal ini sebagai dorongan untuk hidup lebih tertib, lebih jujur, lebih sederhana, dan lebih dekat dengan doa. Jangan menyepelekan dorongan itu. Seringkali dorongan sederhana itulah yang membedakan antara panen yang singkat dan panen yang berlanjut. Maka tetaplah hadir di tempat di mana Tuhan bisa membentukmu. Jangan lari ke kebisingan hanya untuk menutupi proses. Kebisingan tidak pernah menyembuhkan tanah. Keheningan yang diberkati sering lebih kuat. Di sana, akar belajar dan buah belajar menunggu. Begitulah musim sedang bekerja atasmu. Ada bagian dirimu yang selama ini mungkin hidup dalam ketegangan, seolah harus selalu bersiap untuk kehilangan lagi. Tuhan sedang melembutkan bagian itu, bukan dengan menghapus sejarahmu, tetapi dengan memberi sejarah itu makna baru. Kamu tidak harus melupakan apa yang pernah menyakitimu untuk bisa maju. Kamu hanya perlu menaruh luka itu di tangan yang benar. Saat itu terjadi, luka tidak lagi menjadi penguasa cerita. Ia menjadi saksi bahwa kamu tetap dipelihara melalui semua yang tidak kamu mengerti. Dalam kebun ada bagian yang tampak rusak oleh angin, namun akar di bawahnya justru makin kuat karena harus menahan tekanan. Begitulah hidupmu kadang bekerja. Tekanan yang dulu kamu kira akan menghancurkanmu justru sedang menguatkan struktur terdalammu. Tetapi penguatan seperti itu hanya terlihat oleh mata yang sabar. Jadi, jangan buru-buru menilai dirimu gagal karena masih ada sisa sakit. Sisa sakit bukan bukti bahwa kamu tidak sembuh. Sisa sakit bisa berarti pemulihan sedang berjalan dari dalam keluar. Tuhan tidak selalu menutup semua rasa sekaligus, karena Dia tahu penyembuhan sering datang bertahap. Hari ini satu lapisan dilepas, besok lapisan lain, lalu suatu saat kamu menoleh ke belakang dan sadar bahwa kamu sudah tidak sama lagi. Itu bukan kebetulan, itu panen yang mengambil bentuk manusia baru. Dan manusia baru tidak dibentuk oleh emosi sesaat, melainkan oleh kesetiaan yang terus berserah. Jadi tinggallah di jalur itu. Tetaplah dekat dengan Dia yang menumbuhkan apa yang tak sanggup kamu kerjakan sendiri. Bila kamu merasa banyak hal sedang menekan, ingat bahwa tanah yang baik memang pernah diinjak, dicangkul, dan diganggu sebelum menjadi tempat yang subur. Tekanan bukan selalu ancaman. Kadang tekanan adalah proses pembentukan. Kamu sedang dibentuk bukan supaya keras, tetapi supaya tahan, bukan supaya tertutup, tetapi supaya berakar, bukan supaya curiga, tetapi supaya bijaksana. Dan kebijaksanaan itu kini sedang mulai berbicara lebih keras daripada ketakutan lama. Kamu mungkin tidak bisa menjelaskan semuanya kepada orang lain, dan itu tidak apa-apa. Ada proses yang hanya bisa dibaca dari dalam. Yang penting adalah kamu jujur di hadapan Tuhan tentang apa yang kamu rasakan. Jangan menutup-nutupi kelelahanmu. Jangan menolak kebutuhanmu akan istirahat. Jangan memaksa hati yang sedang dipulihkan untuk tampil seolah tidak rapuh. Di hadapan Tuhan, kejujuran Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca
telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.